Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Kali ini materi yang akan kita pelajari tentang perkembangan penyebaran Islam di berbagai daerah. Jadi setelah kita sudah mempelajari tentang bagaimana teori masuknya agama Islam di Indonesia, terus penyebaran agama Islam serta proses perkembangan agama Islam di Indonesia. Nah, yang akan kita bahas ini adalah perkembangan penyebaran Islam di berbagai daerah, baik itu di Sumatera, Jawa, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi. Kita awali dari perkembangan agama Islam di Sumatera. Islam masuk ke Nusantara pertama kali di Aceh. Penyiar Islam pertama di Indonesia tidak hanya terdiri dari pedagang India dari Gujarat, tetapi juga terdiri dari mubalik-mubalik Islam dari bangsa Arab. Dalam perkembangan, seiring dengan kemunduran kerajaan Sriwijaya, pedagang-pedagang Islam disertai pula oleh mubalik-mubaliknya lebih berkesempatan untuk mendapat keuntungan dagang dan politik. Mereka menjadi pendukung daerah-daerah yang muncul dan menyatakan dirinya sebagai kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, yaitu seperti Samudra Pasai yang lokasinya diduga di pesisir timur laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara sekarang. Daerah lain yang sudah mempunyai masyarakat Islam yaitu adalah Perlak. Hal itu dapat diketahui dari berita Marco Polo yang singgah di Perlak pada tahun 1292. Di samping akibat politik Singgosari dan Majapahit, kemunduran dan keruntuhan kerajaan Sriwijaya juga karena adanya ekspansi atau perluasan wilayah dan pengaruh Cina pada masa Kubilai Khan sekitar abad ke-13 dan pada masa pemerintahan dinasti Ming ke daerah Asia Tenggara. Sebaliknya, pengaruh politik kerajaan Majapahit ke Samudra Pasai dan Malaka setelah keruntuhan kerajaan Sriwijaya mulai berkurang, terutama karena di pusat kerajaan Majapahit sendiri timbul kekacauan politik akibat perebutan kekuasaan di kalangan keluarga raja-raja. Dengan demikian, kerajaan-kerajaan yang letaknya jauh dari pengawasan Majapahit seperti kerajaan Samudra Pasai dan Malaka berhasil mencapai puncak kekuasaan menjelang abad ke-16. Di Jawa sendiri munculnya Kerajaan Demak. Sejak Demak berdiri sebagai kerajaan dengan Raden Patah sebagai rajanya, daerah pesisir utara Jawa Barat seperti Cirebon telah berada di bawah pengaruhnya. Islam di Cirebon sudah mulai berkembang sejak tahun 1470 sampai 1475. Dari sudut ekonomi, pelabuhan-pelabuhan Sunda seperti Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten mempunyai potensi besar dalam mengekspor hasil buminya. Hasil bumi yang menjadi bahan ekspor penting antara lain lada yang diambil dari Lampung. Kerajaan Sunda berhubungan pula dengan Portugis lewat perjanjian 21 Agustus 1522. Usaha kerajaan Sunda untuk membendung kekuatan Islam dapat dipatahkan oleh Fathahillah atau Banten merupakan pelabuhan yang penting, baik dilihat dari sudut geografi maupun ekonomi, karena letaknya yang strategis di sekitar Selat Sunda. Posisinya menjadi sangat penting ketika Selat Malaka sudah dikuasai Portugis. Meskipun sejak tahun 1526 sampai 1527 pelabuhan-pelabuhan Pajajaran sudah jatuh ke tangan Muslim, namun daerah pedalaman masih tetap bertahan. Tetapi akhirnya sekitar tahun 1575, diralat, maksudnya sekitar tahun 1579 sampai 1580, praktis kerajaan Sunda mengalami keruntuhan karena serangan Raja Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf. Yang selanjutnya, Maluku. Kedatangan Islam ke Maluku berkaitan erat dengan jalur perdagangan yang terbentang antara pusat lalu lintas internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku. Tradisi setempat menyatakan bahwa sejak abad ke-14 Islam sudah datang di Maluku.
Raja Ternate yang ke-12 bernama Malomatia telah bersahabat karib dengan orang Arab yang memberikan petunjuk cara membuat kapal yang lebih baik. Raja yang dianggap benar-benar memeluk agama Islam adalah Zainal Abidin. Ia mendapat ajaran Islam dari Madrasah Giri Prabu Satmata. Sekembalinya dari Jawa, Zainal Abidin membawa orang mubalik yang bernama Tuhubahul. Hubungan Ternate dan Hitu dengan Giri di Jawa Timur sangat erat. Hubungan antara Maluku dengan Giri terus berlangsung sampai abad ke-17. Banyak anak Maluku, terutama yang berasal dari Hitu, yang belajar di Madrasah Giri. Selanjutnya, Kalimantan. Situasi politik di daerah Kalimantan Selatan menjelang masa kedatangan Islam dapat diketahui dari Hikayat Banjar. Kerajaan yang bercorak Hindu di Kalimantan menjelang kedatangan Islam berpusat di Nagara Dipa, Daha, dan Kahuripan. Kerajaan tersebut sudah mempunyai hubungan dengan Kerajaan Majapahit semasa pemerintahan Suryanata karena perkawinannya dengan Junjung Buih. Di Kalimantan, situasi politiknya pada masa kedatangan Islam agak berbeda dengan di Kalimantan Selatan. Sebelum masuknya Islam, kerajaan Kutai bercorak Hindu dan di daerah pedalaman rakyat masih menganut kepercayaan nenek moyang. Islam dapat masuk ke Kutai dengan datangnya dua orang mubalik yang bernama Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Kedua mubalik itu datang ke Kutai setelah orang-orang Makassar masuk Islam. Berkat ajaran kedua mubalik tersebut, Raja Kutai yang bernama Raja Mahkota menyatakan diri masuk agama Islam. Yang terakhir, daerah perkembangan penyebaran Islam di Indonesia, yaitu di Sulawesi. Di daerah Sulawesi Selatan, proses penyebaran Islam pada tahapan-tahapan permulaan berjalan dengan damai. Hal ini dapat diketahui dari hikayat setempat yang menceritakan tentang cara-cara yang ditempuh oleh mubalik Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman dalam mengajarkan Islam kepada masyarakat dan raja-rajanya. Walaupun kemudian sering terjadi pertikaian antara raja-raja daerah yang saling berebut kekuasaan. Nah, sampai situ penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga banyak memberi manfaat. Terima kasih.